Bil Abi Walibni Waruhil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, diskusi dan debat antar lintas agama dari dulu melalui para polemikus ustadz dengan kekristenan itu sudah berlangsung. Kadang tajam, kadang dibumbui dengan beragam argumentasi. Dan kali ini teman-teman kita akan melihat ada dua polemikus muslim yang masih pede, yang masih doyan memakai literatur-literatur yang notabene itu kurang akurat untuk ngebantah Alkitab tentang kekristenan. Tetapi ketika mereka dibantah, bahkan diberitahu ayat-ayat Quran bagaimana keyakinan mereka, mereka juga tidak meyakini itu teman-teman. Mari cerdas teman-teman, mari kita buka akal sehat kita. Jangan kepanasan, karena kalau Anda tidak mau membuka akal pikiran Anda, maka Anda akan buta selama-lamanya. Anda akan terus dirangkul atau dipegang atau ditutupi oleh kejahilianmu yang tidak mau belajar di zaman canggih ini. Jangan skip, mari kita lihat. Ini dia videonya. Mau didebatkan ya. Saya mau nanya kabar Pak Pendeta aja dulu. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Terima kasih Pak Bantri, baik, dalam keadaan sehat Ya. dan sehat. Saya dulu tertarik dengan pernyataan Pak Pendeta ya beberapa bulan yang lalu yang mengatakan Islam itu luar biasa. Islam itu mampu menutupi aib saudaranya sendiri. Dan Pak Pendeta juga waktu itu menyampaikan sering mengikuti ceramahnya Ustadz siapa ya yang dari Makassar itu ya? Das Atlatif. Ya, Ya Ustadz Asad Atif. betul. Ini saya tertarik dan waktu itu juga berdoa lah buat Pak Pendeta yang mudah-mudahan hatinya terbuka, melunak gitu ya menerima ajaran Islam. Itu aja Pak Pendeta. Terima kasih Ya. Pak Bantri atas doanya. Salam buat keluarga dan saya mau tanya Udin gimana kabarnya Pak Pendeta? Masih sehat hubungannya sama Udin ya? Tidak ada komunikasi sama sekali lagi. Saya nggak tahu kabar beliau. Udah nggak bisa diurus. Ya. Padahal dulu dekat kali ya sama Saifuddin Ibrahim ya Pak Joshua ya. Konon kabarnya begitu dalam jejak sejarah juga nggak bisa. Lalu sekarang nggak ini lagi silaturahminya karena Ya. Bantu dengan TUI lah. ya, karena orangnya suka ketawa Pak Joshua, jadi nggak suka yang serius gitu. Iya, sama. Silahkan Ustaz Wafi, mungkin ada pertanyaan. Iya. Terima kasih Bang Bantri, Mas Dedi dan Uni Rifa dan Bapak yang saya hormati Bapak Pendeta Joshua Tewu. Terima kasih. Di sini ada sedikit kejanggalan Pak selama saya membaca Bible. Dulu saya setelah sholat baca Quran Pak, sekarang setelah sholat saya baca Bible Pak. Bagus dong. Iya. Setelah saya baca-baca, sejauh apa yang saya pahami Pak ya, Yesus itu sebuah nama bagi manusianya, begitu. Makanya ketika ada perbedaan untuk membuktikan mana roh jahat dan mana roh kudus, itu harus meyakini bahwa Yesus datang sebagai manusia. Berarti nama Yesus itu nama yang disematkan oleh manusianya. Pertanyaannya Pak, kenapa yang dituhankan ketika sudah kembali kepada Bapa itu kok tetap nama manusianya? Padahal kita tahu manusianya mati 3 hari, manusianya lemah, butuh kekuatan malaikat dan lain sebagainya. Bahkan di banyak ya episodenya itu ya, yang makan ikan goreng lah dan lain sebagainya. Kenapa yang dituhankan justru nama yang disematkan manusia itu tidak kembali kepada dulu bahwa orang-orang Yahudi dan murid-murid awal Yesus menyembah yang namanya Yehova. Seperti itu Pak pertanyaan saya. Baik. Monggo. Jadi pertama Pak, nama Yesus itu telah ditetapkan sebagai satu-satunya nama di kolong langit ini yang olehnya semua manusia diselamatkan kalau berseru kepada nama itu sebagai nama di atas segala nama. Nama yang diyakini dapat menyelamatkan. Artinya bukan nama itu saja. Di balik nama itu ada karya indah, agung dan mulia dalam penebusan manusia berdosa. Supaya, bukan saya tidak pernah menggunakan penebus dosa manusia. Saya orang yang bertolak belakang dengan 99% narasi Kristen yang dibangun bahwa Yesus penebus dosa manusia. Saya mengatakan Yesus penebus manusia dosa. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya yang ditebus. Itu misi dibalik karya agung di Golgota. Nah, kenapa nama itu tetap dibawa sampai ke sorga? Karena nama itu telah dipatenkan, tidak ada nama lain. Nama yang dijanjikan kepada semua manusia
supaya barang siapa yang berseru kepada nama itu diselamatkan. Dari pertanyaannya, bagaimana dengan Yehova? Sebenarnya Yehova itu tidak asli Alkitab, termasuk Yahweh. Ya, apakah pakai H atau tanpa H? Yang ada di Perjanjian Lama, kalau orang-orang teolog mau jujur, itu yang ada hanya 4 huruf mati yang dikenal dengan istilah tetragrammaton, YHWH, tanpa pemanjangannya. Itu jadi semacam inisial dari Sang Pencipta. Jadi YHWH itu ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab, dikatakan bahwa itu bukan nama yang ditetapkan untuk menjadi nama yang menjadi pokok keselamatan, bukan. Karena ada nama yang akan diberikan. Nah, ketika dia turun dalam keadaannya sebagai manusia dan dia memberi namanya sendiri dalam eksistensinya sebagai manusia penyelamat itu dengan nama Yesus, maka nama inilah yang menjadi nama paten dalam soal keselamatan, Pak. Itu. Kalau Anda periksa naskah Perjanjian Lama, naskah Perjanjian Baru, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sedangkan YHWH bukan nama. Bahkan orang Yahudi dilarang untuk berseru kepada nama itu, inisial itu. Kenapa? Karena orang tidak tahu bagaimana mengucapkannya sebenarnya. Nama itu tidak untuk diucapkan, tidak untuk diserukan. Makanya orang Israel asli, orang Ibrani, tidak berani memanggil dengan Yahweh, ya, tapi memanggilnya dengan Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Seperti itu, bukan Yahweh. Belakangan itu muncul istilah itu untuk memudahkan penyebutan YHWH dalam berteologi. Tapi itu kemudian tidak disadari menjadi kerancuan bagi banyak orang. Nah, jadi seperti itu, Pak Ustadz. Kan gini, Pak ya. Ketika Bapak menjawab bahwa nama Yesus adalah nama yang telah dijanjikan sebagai penebus manusianya, sehingga nama itu menjadi abadi sampai dituhankan, padahal di konsep awal Yohanes 1 nomor 1 itu justru yang menjadi otoritas yang utama itu bukan logosnya, Pak, yang akan diberi nama Yesus, tapi Allahnya. Jadi kalau kita melihat konsep awal, pasal 1 apa yang Anda maksud? Coba dibacakan. Kan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi otoritas di sini adalah Allah. Allah memiliki firman. Sehingga dalam Yohanes 1 nomor 14 dikatakan firman itu turun menjadi daging atau kita katakan manusia. Jadi yang menjadi otoritas dalam penyembahan itu adalah Allah. Kalau kita melihat dalam 13 prinsip keimanan orang Yahudi dari dulu sampai zaman murid-murid Yesus, ada istilah dalam Slosa Asal Ikarim, ya. Slosa Asar Ikarim itu adalah 13 prinsip iman Yahudi. Yang nomor 3, di sana dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak boleh berjasmani dan tidak boleh berkonsep jasmani. Yesus jelas-jelas berkonsep jasmani, dan Yesus jelas-jelas adalah jasmani. Yang awalnya firman lalu menjadi jasmani. Nah, kalau kita melihat konsep bahwa yang awal mula menjadi prioritas itu adalah Allah, kenapa ketika firman ini sudah turun dan kembali kepada Allah itu kok malah firmannya yang dituhankan? Bukan Allahnya yang memiliki firman itu. Karena kalau di Islam, Pak ya, kita sebagai orang Islam haram dan kafir hukumnya ketika menyembah firman. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sebagai orang Islam menyembah firman, itu tidak mewakili penyembahan yang lain. Allah itu memiliki beberapa sifat, yang maha berfirman, yang maha kekal, yang maha dahulu, tidak ada awalnya, dan maha-maha yang lain. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, sama dengan kita menyembah seluruh sifat kesempurnaan yang melekat kepada dirinya. Nah, dengan logika tersebut, maka seharusnya umat Kristen itu menyembah, ini pemikiran saya, Pak ya, sebagai orang Islam, nanti bisa dibantah, seharusnya adalah Allah yang memiliki firman tersebut, bukan malah firman yang keluar. Meskipun ada konsep trinitas nantinya, meskipun firman ini sudah keluar lalu kembali lagi kepada Bapa yang di sorga atau Allah dengan A huruf besar, kata LAI, itu Allahnya, karena Allahnya pemilik firman dan dialah yang mengutus firman. Dan kalau kita lihat di Ibrani 3, Pak, orang yang mengutus dengan yang diutus itu jauh lebih tinggi derajatnya yang mengutus. Orang yang membuat rumah, sampai begini di Ibrani 3 itu, Pak, orang yang membuat rumah lebih baik daripada rumah yang dibuatnya, sampai dilogikakan seperti itu.
Yesus sebagai apostolos, utusan dari utusan dari Allah yang dia berupa firman, dia kembali lagi kepada Allah. Nah, ini akan rancu ketika yang disembah justru firman-Nya. Karena yang namanya Tuhan itu memiliki beberapa sifat kesempurnaan yang semuanya milik Allah itu. Oke. Gitu kira-kira Pak, lanjut. Ini yang saya bilang, kesalahpahaman global, termasuk kesalahpahaman Anda di dalam menguraikan siapa Yesus. Karena begini Ustadz yang terhormat, bahwa itu yang Anda sebutkan, firman yang jadi daging, firman yang keluar dari, itu frame dari kaum Trinitarian dengan konsep Tritunggalnya yang tidak Alkitabiah. Karena kami yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, Elohim itu Esa, dalam bahasa Arabnya Allah itu Esa, itu tidak seperti konsep teologis yang Anda uraikan berdasarkan frame teologi Trinitarian. Bukan Pak, tidak seperti itu. Menerangkan hal ini harus dibahas secara keseluruhan rencana penyelamatan manusia dan eksistensi dari sang penyelamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang kehidupan itu, sumber keberadaan, sang pencipta seru sekalian alam, gitu. Nah, dalam pemahaman Alkitabiahnya Pak Ustadz, firman yang jadi manusia itu berbicara skema yang tidak terputuskan dari janji sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah telah menjanjikan juru selamat yang akan datang, gitu loh. Yang Yesaya nubuatkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah dia sendiri yang akan datang dalam rupa manusia, manusia terurap yang disebut dengan Mesias di perjanjian lama, dan di perjanjian baru adalah Kristus, istilah Kristus. Dua istilah berbeda dengan satu figur, satu misi yang sama, ya, artinya penyelamat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang bahwa firman itu jadi manusia, itu berbicara tentang Allah telah menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan setiap manusia keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa dan berujung pada maut, karena upah dosa adalah maut, gitu loh. Nah, sehingga ketika firman itu jadi manusia, bukan berarti ada pribadi kedua turun atau kemudian ada sublimasi yang keluar dari sang Bapa lalu menjadi manusia terpisah dari sang Bapa dan sebagainya. Itu konsep teologi Tritunggal yang triteistik. Kalau saya mau katakan, kalau saudara-saudara saya orang Tritunggal tidak terima, saya katakan bahwa Tritunggal itu berbasis triteistik. Ya, mereka sebenarnya harus kembali kepada skenario yang dikatakan Tuhan telah menggenapi janjinya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu artinya apa? Janji tentang penyelamatan lewat seorang juru selamat, yaitu dia yang diurapi, yaitu dia sendiri yang datang dalam keadaannya sebagai manusia, itu telah tergenapi di dalam diri sang Mesias yang diberi nama Yesus. Jadi tidak ada bicara ada pribadi lain yang kemudian dituhankan, tidak. Dia dari sononya memang Tuhan. Dia Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Gitu Pak Ustadz. Oke, lanjut Bang Suma. Oke, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau beli obat dulu. Ya. Oke. Semangat malam Pak Pendeta Joshua Tewu. Selamat malam Pak Cuma. Akhirnya kita jumpa di sini Pak. Iya, mestinya di Makassar kita makan coto sama-sama. Itu nih saya aku bilang. Iya, mungkin karena saya cari kita nanya faktor sih begitu. Oke, apa kota Bos? Iya. Tambah ini Pak Pendeta ya, inilah bagusnya kalau orang yang berilmu yang kemudian tampil di permukaan memberikan pencerahan kepada anak bangsa gitu ya, supaya kita semua itu bisa berdialog dengan baik, mendudukkan perkara kebenaran dua agama ini. Amin. Untuk menghindarkan adanya hujat-menghujat antar anak bangsa kan gitu. Yes, oke. Ya. Jadi begini Pak Pendeta terkait dengan Islam Kristen kan gitu ya. Kalau di Islam yang kami pahami, kami mengenal sosok Nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin Pak Pendeta tidak imani, melainkan mengimani Yesus. Di dalam Al-Quran gini Pak Pendeta diterangkan bahwasanya wa inna la ilmu lis-sa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratal mustaqim. Al-Qur'an kemudian mensuplai pengetahuan kepada kami umat Islam bahwa sesungguhnya manusia bernama Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang kami pahami secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu ditolak, lalu kemudian ingin dibunuh, lalu Allah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Nah, kondisi ini kemudian, ini pandangan saya sebagai seorang muslim, kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh ahli kitab, orang Farisi,
untuk menjajakan sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani, di mana konsep itu Nabi yang tadi melakukan mukjizat ini kemudian diajarkan sebagai dewa yang datang dalam rupa manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan di depan Pak Pendeta ini, tolong disikapi, diluruskan ketika pemahaman saya ini keliru. Baik, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa antara Yesus, Isa, itu tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali dalam hal pengajaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab di dalam kitab yang Pak Pendeta pegang, Matius 24 nomor 27 misalnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Yang saya pahami, anak manusia di sini adalah Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Artinya bahwa ketika matahari itu terbit, cahaya itu bersinar atau kilat itu kemudian memancarkan cahaya dari timur ke barat, maka seluruh makhluk yang hidup, dalam hal ini manusia, akan melihat dan mengetahui dan tersadarkan itu bahwa oh, utusan Tuhan Sang Mesias Yesus yang kami sebut Isa alaihissalam sudah datang untuk yang kedua kalinya, sehingga dunia ini kemudian menjadi terkesima dengan kejadian itu. Karena ini adalah pertanda, sesuai dengan Al-Quran, pertanda akan datangnya hari kiamat, maka manusia seluruhnya akan tersadarkan dengan adanya cahaya yang terlihat dari timur sampai barat ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah yang disampaikan kepada kita dari teman-teman Kristen, tapi kami hargai itu adalah iman. Datangnya Yesus ke padang pasir pada saat ada ahli kitab bernama Paulus, orang Farisi, yang dia sendiri dengan orang-orang yang ada sekelilingnya yang melihat Yesus datang. Padahal kedatangan yang kedua itu belum, nanti setelah cahaya itu bersinar dari timur ke barat. Yang kedua kali menurut Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ketika Yesus mengatakan, berpesan, jangan kau mendengarkan, jangan kau mendekati, jangan kau percaya ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi ternyata penilaian saya, pengakuan Paulus mengaku bertemu Yesus, siapakah engkau Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya, itu di luar konsep yang diajarkan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang ditambah-tambahkan menurut saya sehingga melahirkan konsep Kristen. Ini pandangan saya, Pak Pendeta. Karena Anda orang berilmu, tentu memahami hal yang saya sampaikan. Saya mohon untuk dicerahkan, khususnya kepada saya yang mungkin salah dalam menilai itu. Silakan. Baik, saudaraku Pak Suma, saya sangat menghargai, sangat menghormati pemahaman akidah Islam yang Anda sebutkan tentang Isa Al-Masih yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Saya tidak membantahnya. Artinya itulah kepercayaan Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, hanya jikalau Anda kemudian memparalelkan antara Al-Quran dan Alkitab seolah-olah itu satu warna, dan disinilah persoalan tafsirnya, bahwa apa yang Anda katakan atau dengan penuh rasa hormat, apa yang Anda kutipkan berdasarkan ajaran Al-Quran itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Iman Kristen berdiri di atas bukan mitos para Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Iman Kristen dibangun berdasarkan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Nah, tidak ada kita mendirikan iman kami di atas story atau hikayat atau mitos yang ada di sekitar para Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk seperti yang Anda bilang tadi, Pak Suma, soal konsep tentang Yesus itu dijajakan, ditawarkan kepada bangsa Romawi, ya, dan itu mitos yang berkembang pada saat itu, dan kemudian diparalelkan dengan Paulus adalah orang yang kemudian mengajarkan konsep yang salah yang tidak diajarkan oleh Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita berbicara mengkombinasi atau memixkan, mencampur adukkan antara pemahaman Al-Quran dan Alkitab, kita akan dikaburkan dengan hal itu. Dominasi Islam dalam soal pemahaman Isa Al-Masih yang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus dan memaksa Alkitab atau orang Kristen harus mengaminkan apa yang diajarkan Al-Quran, disinilah letaknya kekeliruan itu, saudaraku. Nah, tapi saya sendiri sangat menghormati. Kalau begitu kepercayaan Islam, ya nggak ada masalah, silahkan. Disinilah yang bahasa Indonesia dari apa yang terkenal dengan ayat kum dinukum, apa ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Begitu saya batang, sederhana saja. Iya, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dari Pak Pendeta, apa nggak keberatan kita dialog kayak begini, Pak? Enggak, saya nggak keberatan sama sekali. Artinya asal dialog itu dengan motif untuk mencari pengetahuan yang benar atau untuk mengkonfirmasi. Kayak Bapak bilang, itu kan saya sangat hormati, sangat hargai Pak Suma. Ketika Anda bilang, kalau pemahaman saya salah tolong diluruskan. Itu kan sportivitas yang patut dijunjung tinggi, patut dihargai. Makanya ketika Anda berbicara seperti ini, saya sangat menghormati, saya sangat memberikan apresiasi dan semua teman-teman yang lain.
Saya justru kadang-kala bicara begini, maaf ya, tidak meremehkan saudara-saudari saya seiman. Kadang-kala saya merasa nikmat berdialog dengan saudara-saudara Islam seperti ini dibandingkan saudara-saudara Kristen yang bagi saya kadang-kala saya malu sendiri juga kalau mereka berdialog, berdiskusi, tapi kemudian emosional, anarkis, dan kemudian ketika kalah dalam pertarungan doktrin, teologi, misalkan, seperti Anda ketahui, saya banyak berseberangan dengan banyak orang Kristen masalah keesaan dan trinitarian ini. Ya, kemudian mereka tidak mampu mengalahkan saya secara argumentatif teologis, mereka menyerang pribadi, personal, membangun gosip, fitnah, dan lain sebagainya, pembunuhan karakter. Itu yang saya katakan amat sangat disesalkan. Sedangkan orang-orang Islam seperti Pak Suma dan yang lain-lain, ketika saya alami berdialog seperti ini, Uni Rifa, bahkan 7 orang teman saudara-saudara saya Muslim datang, kami bisa bersilaturahmi, kami bisa bersantap malam bersama dengan riang. Bukan berarti kita tidak mendiskusikan agama, iman, perbedaan, bahkan saling ajak-mengajak. Misalkan Uni Rifa suka bercanda, ini kesempatannya kayaknya Pak Yosua ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya bilang, oke, kita gantian, kamu terima Yesus, saya bimbing ya, dan tidak ada masalah, kita saling mengakrabkan diri tanpa perlu emosional, marah, anarkisme, atau maki-maki dan sebagainya. Makanya saya katakan, Pak, saya betul-betul menikmati diskusi-diskusi seperti ini, Pak Suma. Silakan Pak Suma. Baik, Pak, makasih, alhamdulillah. Jadi sekedar diketahui oleh umat Islam dan juga teman-teman Kristen yang sempat melihat live kita ini, saya dengan Pak Pendeta dalam hal ini murni ya berdialog. Saya sengaja membawa Al-Qur'anul Karim supaya saya tidak melepaskan pandangan saya terhadap Kristen berdasarkan kitab suci yang saya imani gitu. Nah, kembali Pak, di dalam Al-Qur'anul Karim ini kan Al-Quran ibaratnya kalau kita menganalogikan Indonesia, maka Al-Quran ini adalah reformasi dalam pandangan saya sebagai orang yang sedikit belajar gitu. Kemudian Kristen itu adalah Orde Baru dan Yahudi itu adalah Orde Lama kan gitu. Artinya kapasitas dari pandangan cakrawala keislaman saya itu bisa merujuk kepada 2 pandangan sudut pandang golongan tadi. Nah, Al-Quran kemudian menceritakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih lalu kemudian fala'natullah 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Quran membenarkan tentang adanya sebuah pemahaman atau wahyu yang diterima oleh kaum terdahulu. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kufur. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar terhadap itu. Nah, poin daripada ayat surah Al-Baqarah 89 ini kemudian saya temukan di ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Apa poinnya kemudian? Ayat ini menerangkan tentang kondisi umat terdahulu yang kemudian mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sehingga narasi yang saya bangun di awal tadi, ketika kemudian saya mengatakan tentang Matius 24 nomor 27, bagaimana kondisinya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk yang kedua kalinya. Ternyata beliau datang, yang lain di manusia di belahan dunia manapun itu kemudian menyadari kedatangannya. Jadi tidak ada yang kemudian terlena dengan itu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, terkait dengan pernyataan Pak Pendeta, di awal saya mendengarkan tadi tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang saya katakan, mohon maaf yang sedalam-dalam, inilah yang saya katakan bahwasanya adanya pertentangan keyakinan antara oknum yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, atau boleh saya setarakan sebagai Yesus dalam hal penyampai firman dan penerima firman, itu ketika datang kepada Bani Israel, sama sekali dia tidak pernah mengatakan dirinya seperti yang diimani oleh teman Kristen. Apakah Kristen itu salah? Menurut pandangan saya, Kristen itu tidak salah. Tapi dalam hal ini, konsep ini dihasilkan dari paradigma yang kemudian dijajakan kepada orang Romawi dan Yunani pada saat itu, dan hari ini teman-teman Kristen adalah korban. Itu pandangan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tahu ini salah menurut pandangan Pak Pendeta. Ini salah pasti. Tapi izinkan saya untuk mengurai bahwasanya Kekristenan ini yang kemudian disebut di Antioquia pertama kali adalah sebuah karya yang dibangun oleh ahli kitab, orang-orang Farisi, kemudian yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam agama yang kemudian dibuat oleh ahli kitab. Sebagaimana yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Karena Yesus acap kali begini, Pak. Saya belajar gitu loh. Belajar bertahun saya mencari di mana titik celah membebaskan teman-teman Kristen dari apa yang kemudian Yesus sangkakan kepada ahli kitab.
Saya mencari di mana saya bisa meloloskan ini dalam perspektif pandangan saya sendiri, bukan golongan ataupun kelompok. Saya melihat bahwa Yesus itu acap kali di dalam kitabnya teman Kristen meminta pengikutnya untuk waspada, 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 waspada. Dan kisi-kisi kewaspadaan itu merujuk kepada orang ahli kitab. Sedangkan Kristen dihasilkan dari akar yang berakar dari ahli kitab. Lalu kemudian saya selalu mencoba untuk menyambung-nyambungkan antara konsep yang Yesus ajarkan kepada ahli kitab dengan ajaran Kristen hari ini, tapi sama sekali saya tidak menemukan adanya korelasi itu, Pak. Yang ada pertentangan. Contoh nih, ketika Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kristen kemudian dengan kasihnya, dengan agamanya yang baik, itu lahir dari sebuah pemahaman bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Akal saya nggak bisa terima itu, Pak. Ya. Ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum bumi dan langit ini lenyap, kemudian muncul agama yang mengatakan semuanya itu lenyap hanya dengan propaganda tentara-tentara Romawi. Ya, silakan. Saya nggak lupa poin-poinnya, Pak Suma. Jadi begini, Ustadz. Jadi narasi yang Anda bangun berdasarkan perspektif Islami yang Anda yakini, itu sebenarnya kalau kami katakan tadi, itu hak Anda untuk membangun narasi seperti itu. Tapi di dalam kultur Kristen pun bahkan sejak awal tidak seperti itu. Kekristenan tidak dibangun atas propaganda atau hasil kinerja menjajakan konsep yang keliru terhadap Romawi dan kemudian jadi Kristen. Tidak seperti itu. Karena kekristenan itu dibangun berdasarkan nubuatan bahwa ada umat baru yang akan dibangun oleh Sang Mesias. Dalam kitab Yeremia itu dikatakan. Jadi kekristenan itu lahir dari penggenapan nubuatan itu juga, pengikut Kristus. Dan kami tidak pernah mengklaim kekristenan itu sebagai agama. Hanya dia mengadaptasi di setiap negara yang punya aturan hukum yang berbeda. Bagi saya pribadi, kekristenan adalah soal relationship, hubungan pribadi antara Sang Pencipta dengan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa lewat Kristus Yesus dengan karya penebusannya yang diajarkan oleh Alkitab, bukan hasil propaganda para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Pak Zuma. Dan ini tidak sama sekali sesuatu yang Anda campur adukan antara kutipan-kutipan ayat yang saya aminkan. Kalau kutipan ayatnya saya aminkan, tapi ketika Anda bangun narasi dari kutipan itu yang salah, Pak Zuma. Tidak seperti itu. Termasuk misalkan ya, bahwa kitab Taurat, hukum Taurat itu dibatalkan di Kolose 2:15 yang Anda maksud itu oleh kematian Kristus, dan itu tidak masuk di akal Anda. Karena saya bisa pahami, karena Anda tidak memahami dalam konteks holistik, keseluruhan karya penebusan, bahkan mulai dari janji penebusan itu sampai penggenapannya. Nah, kenapa hukum Taurat dibatalkan? Hukum Taurat itu dikatakan sebagai pengawal sampai yang benar itu datang, sampai iman itu datang, gitu loh. Nah, sekarang misalkan begini, Pak Suma, saya mau gambarkan, analogikan itu begini. Kalau yang mengawal ini digunakan sebelum dia tiba pada tujuannya, itu terus dibatalkan, itu salah. Tapi kalau misalkan yang mengawal ini sudah sampai kepada tujuannya, dia telah menyelesaikan tugasnya dan tidak perlu lagi melanjutkan kawalan itu karena dia sudah sampai, gitu loh. Nah, Taurat mengawal sampai kepada iman, sampai kepada Yesus datang. Nah, Yesuslah penyempurna seluruh tuntutan hukum Taurat, Pak Zuma. Nah, itu sebabnya ketika Yesus menggenapi semua itu, hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi. Ya, itu hanya bayangan, hakikatnya adalah Kristus, Pak Zuma. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara ini secara detail, kita memang butuh waktu beradaptasi. Jadi bagi saya, Pak Zuma, itu hukum Taurat itu seperti brosur untuk sebuah apartemen yang akan dibangun misalkan, ya. Brosurnya dikasih tahu ini sekian, begini. Makanya seluruh hukum Taurat itu dengan tradisi simbolik, ibadah simbolik Israel itu kayak brosur bahwa Mesias yang akan digambarkan itu harus dijaga janji itu dengan ibadah-ibadah simbolik. Nah, ketika brosur tentang apartemen itu diedarkan, apartemen itu belum ada. Ketika apartemen itu sudah selesai dan menyerahkan kunci, brosurnya nggak dibutuhkan lagi, nggak perlu dilanjutin lagi, Pak Zuma. Gitu loh, kita tinggal masuk dan menikmati apartemen itu. Kira-kira seperti itu analoginya, Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ya, Pak Pendeta. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim ya, Pak ya. No problem. Bukan, alhamdulillah, masya Allah. Jadi gini, sangat menarik dengan paparan dari Bapak gitu ya. Tapi beda pendapat itu adalah hal yang wajar kurasa. Nah, pandangan kami sebagai seorang Muslim ya, sekali lagi sebagai seorang Muslim, lalu kemudian keterbukaan agama Kristen itu untuk dipelajari, lalu kemudian amanat agung untuk memberitakan Injil kepada siapapun, lalu kemudian instruksi dari Al-Quran kepada saya untuk belajar gitu, membawa saya pada kondisi di mana saya belajar tentang Bible. Meski dalam pembelajaran itu kemudian ternyata
menurut sudut pandang teman-teman Kristen, saya salah, saya keliru, saya kemudian tidak sesuai dengan Alkitabiah menurut pemahaman. Itu wajar itu, karena saya bukan seorang Kristen. Ya. Tapi izinkan saya berpendapat di dalam hasil penemuan pelajaran saya ini, proses belajar mengajar saya yang saya alami. Ya. Nah, ketika kemudian dalam pandangan Islam ada yang dikatakan persaksian, kesaksian iman, kesaksian tentang Tuhan, kesaksian diri sebagai hamba Tuhan, kesaksian diri sebagai utusan Tuhan. Itu juga saya temukan di dalam kitabnya Pak Pendeta Yohanes 17 nomor 3. Nah, ini masih ada uraian rangkaiannya dengan uraian kita tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini adalah cerminan Taurat, kesempurnaan Taurat. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah, lalu kemudian kalau saya mendefinisikan ini, memaknai ini dengan narasi keislaman saya, di situ sangat jelas dikatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Yesus utusan Allah. Kalau kemudian saya mempersaksikan syahadatainnya, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Pandangan saya sebagai manusia biasa nih yang memiliki akal, ketika saya bertanya pada diri saya, apakah makna dari ayat ini di situ adalah 3 menjadi 1, atau 1 menjadi 3, atau 1 kemudian tetap 1, tetapi pada prinsipnya dia menjadi 3. Nah, inilah yang kemudian masih berputar-putar di kepala saya. Ya. Sedangkan dalam poin ini, hidup kekal itu mendudukkan pribadi Yesus dalam cakupannya dia sebagai manusia, sebagai utusan. Poinnya adalah dia mengakui orang-orang Yahudi ketika ingin hidup kekal, dia kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara ini dengan serius bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan Tuhan. Nah, saya dibingungkan dengan adanya kitab Yesaya 63 nomor 9 yang mengatakan bukan utusan, bukan duta. Sedangkan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Lahir kemudian Kristen saudara saya yang mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu adalah Sang Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah saya menemukan sebuah dilema pada diri saya yang kemudian justru akan semakin menguatkan iman saya, dan saya semakin cinta kepada Yesus. Gitu loh, gitu loh Pak Pendeta. Iya, menarik. Oke, silakan Pak Zuma. Ya, kalau pembahasan seperti ini kan memang sebenarnya memicu keinginan tahu kita lebih dalam satu dengan yang lain untuk belajar. Cuman yang saya mau katakan kepada Pak Zuma bahwa kalau Anda mengatakan bahwa itu membingungkan dan tidak pernah ada narasi yang mengatakan Yesus harus disembah, misalkan contohnya ya, dia hanyalah seorang utusan dalam kapasitas tertentu, termasuk pengakuan atau syahadat Anda bahwa Allah itu yang wajib disembah, sedangkan Yesus adalah utusannya, itu nggak salah dalam konteks tertentu gitu. Tapi kalau kita mau bicara kembali kepada Grand Master atau semacam masterpiece dari rencana penyelamatan itu yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yang mana dia sendiri yang akan datang, dan itu bukan ajaran ahli kitab, itu nubuatan yang sudah dilakukan. Dan perjanjian baru bukan Paulus yang mengajarkan itu pertama, tapi murid-murid Yesus ya, yang salah satunya Thomas yang menunjukkan dengan sikap verbalnya, dengan perbuatannya, sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan apapun terhadap dirinya walau dia masih dalam kapasitas manusia saat itu ya. Karena apa? Memang dia Tuhan, dia Allah yang tengah dalam keadaan sebagai manusia dalam misi penyelamatan yang tidak mungkin dilakukan kalau dia dalam keadaannya atau eksistensinya sebagai Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Itu tidak mungkin, karena siapa yang dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka kalau dia tidak dihanguskan? Dia lebih panas dari matahari berbanding berapa juta kali misalkan. Dia lebih dingin dari es, dia pencipta seluruh sekalian alam. Sehingga untuk penyelamatan manusia, dia perlu menjadi manusia. Dan itu konsep yang Alkitab sendiri bangun, dan dia sendiri yang mengatakan hal itu. Nah, kalau kita tanya, kenapa Allah bisa jadi manusia? Apa yang tidak bisa Allah lakukan, Bang Suma? Segala sesuatu tidak ada yang mustahil, termasuk dalam konsep penyelamatan yang dia prakarsai sendiri. Konsep penyelamatan itu bukan manusia yang memprakarsai, bukan Yesus secara terpisah dari Allah, tapi Allah sendiri yang memprakarsai, menginisiasi bagaimana menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, karena dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya agar mereka kembali ke jalan rencana yang telah ditetapkan supaya mereka diselamatkan. Nah, Allah membenci dosa, Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Itu sudah prinsip baku dalam kekristenan, Pak Suma. Sehingga kita perlu melihat ini rancangan secara global. Tidak ada tubrukan. Dalam kapasitasnya dia sebagai manusia penyelamat seperti yang dinubuatkan, ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan hal itu. Bahkan dalam 2 Timotius 3:16, 1 Timotius 3:16 itu, itu mengatakan bahwa dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
Dan penyembahan coba Pak Suma kalau belajar Alkitab sungguh-sungguh, adakah Yesus pernah menolak penyembahan kepada dia? Tidak ada, Pak. Dia menerima penyembahan itu karena memang dia Tuhan, dia Allah. Seperti itu contohnya. Jadi banyak hal yang perlu kita melihat di dalam perspektif kekristenan yang Alkitabiah secara murni, tidak dimix dengan perspektif Islami, Pak Suma. Tapi dengan demikian juga saya tetap menghormati, dan inilah kekayaan tafsir di ruang pencari ilmu, para pencari ilmu seperti Pak Suma dan teman-teman, sehingga orang-orang dengan motif yang benar untuk mengkonfirmasi apa yang mereka punyai lewat pertanyaan-pertanyaan yang lahir, itu harus diapresiasi, apapun model pertanyaannya, gitu. Dan saya sangat senang karena punya pengalaman akhirnya berbicara dengan Pak Suma yang orang gambarkan kasar, brutal, dan sangat anarkis sebagai pengejek Kristen. Tapi saya alami dengan Pak Suma nggak seperti itu. Orangnya santun, orangnya bijak. Kita cuma pernah clash informasi ketika di YouTube pernah mau direncanakan live, tapi kemudian setelah semua kesepakatan dengan Zulkifli kalau saya nggak salah, itu kemudian dibatalkan karena saya menginginkan Pak Suma live on cam, tapi Pak Suma katanya nggak mau. Persoalannya cuma di situ. Lalu kemudian saya tidak lagi beredar-edar. Tapi ketika memang saya dalam kapasitas tidak bisa on cam dan tidak bisa memaksakan diri juga yang lain on cam, ya tidak masalah. Saya berbicara begini pun saya lihat bahwa ternyata teman-teman juga berbicara secara santun, menunjukkan bahwa Anda itu orang-orang Islam yang berpendidikan, punya ilmu, punya marwah yang layak diapresiasi, dan saya senang akan hal ini, Pak Suma. Baik Pak. Mungkin Pak Pendeta masih ada waktu barangkali, atau ada kesibukan, atau masih bisa dialog sedikit, Pak? Pak, saya izin sebentar aja, saya akan balik. Mohon maaf karena mobil saya ternyata mengganggu, ada parkiran di depan. Anak saya mau pulang, jadi mobilnya mau keluar. Saya ambilkan dulu ini. Sebentar aja Pak, saya jeda sebentar ya. Mohon maaf ya Pak Suma dengan teman-teman. Baik. Saya akan kembali ya. Baik, terima kasih Pak Joshua. Halo Pak JT. Iya. Sedikit ya teman-teman. Pak, kami di Kalibata nih Pak. Ya, Kalibata Semuni ya. Oke. Sorry. Sorry. Oke, silakan. Pak, saya sedang tidak di Kalibata, Pak. Saya di rumah yang satu, bukan di apartemen. Oh. Iya. Oh, bukan di Kalibata. Iya, aduh. Pak. Nah, kami cuma kumpul di sini karena ada jemput si kawan. Kalau kasih tahu saya pasti di situ itu. Oke, kan Bapak di sini mau ngajak sate. Oh, pasti kalau itu. Siap. Maaf, saya nggak ada perencanaan di tadinya karena saya ada di rumah yang satu. Maaf. Ya. Oke, sebentar ya, Pak. Sebentar. Oke, siap. Kita sebentar. Oke, baik. Silakan lanjut Bang Suma. Ya, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh saudara kita tadi ya, Pendeta Joshua Taiwo. Beliau juga banyak memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang saya narasikan tadi, dan ya itu dia, karena saya seorang Muslim, logika saya upayakan untuk nyampe kepada apa yang dijelaskan. Namun ya seperti itu, mungkin karena memang saya Muslim sampai narasi yang dibangun itu belum sampai kepada poin sebagaimana yang saya inginkan, dalam arti kata bahwa saya pingin gitu loh, bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan yang kemudian memberikan sebuah janji kepada teman-teman Kristen, dan saya salah ketika saya mengatakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah agama yang dibentuk tanpa pengetahuan Yesus itu sendiri. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Pak Pendeta yang kita hormati ini masih mau hadir, karena beliau saya yakin beliau nggak nyangka kalau akan berdialog dengan kita sampai sejauh ini. Bang Rema. Iya. Tapi ada isinya loh yang disampaikan oleh Pak Joshua Taiwo tadi itu. Ya gimana? Satu yang saya tangkap tadi yang berisi ya, bahwa PL atau Perjanjian Lama itu, Torah itu adalah brosur. Ini yang paling saya ingat dari apa yang dia sampaikan tadi. Nah, kalau saya ditanya tentang itu, atau saya diminta untuk menanggapi hal itu, inilah beratnya, sehingga saya itu katakan saya makin cinta kepada Yesus. Kenapa? Ajarannya semakin kita telaah lebih jauh berdasarkan Bible, itu semakin bersentuhan dengan Al-Quran. Dan teman-teman Kristen ketika dia membangun sebuah narasi, melahirkan sebuah pemahaman yang saya pahami, bahwasanya semakin membuat jurang pemisah antara Kristen dengan Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, ketika dikatakan Torah itu adalah brosur, kita melihat saya nih di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3 misalnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Ini perintah. Hukumnya dalam Islam itu wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib ketika ditinggalkan dosa. Perintahnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Tapi saudara kita tadi mengatakan hukum Musa itu yang ada di hukum Torah itu hanya brosur.
Sementara Tuhan memerintahkan wajib hukumnya. Nah sekarang yang mana yang harus kita ikuti dan kita percayai, perintah Tuhannya atau apa yang dikatakan Brosurnya. oleh brosurnya, yang dikatakan brosur. Sedangkan kalau kita berbicara, itu tadi yang berbicara adalah kitab di luar daripada yang dituliskan oleh Nabi Musa dalam pandangan teman Kristen. Lalu bagaimana yang dituliskan Musa, misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1? Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Wajib. Ini lagi-lagi pandangan Islam. Kita kan bukan, mereka sahabat kita ini kan bukan Islam. Jadi cara pandang kita menyikapi sebuah perintah dengan mereka mungkin berbeda. Kalau umat Islam menyikapi ini, harus engkau mengasihi Tuhan, maka kedudukannya wajib. Dengan cara apa? Nah itu, dengan cara apa kita mengasihi? Ternyata data itu menerangkan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, di mana termaktub itu? Di hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat itu hanya brosur. Nah iya, makanya kalau ada kawan-kawan yang mengatakan tadi tidak ada poin yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Tewu itu, saya tegaskan lagi, ada poinnya tadi ya, bahwa PL itu adalah brosur. Nah, mungkin tahun 2024 nanti jadi spanduk. Ya, terus gini, Ada teman-teman. gambarnya kan? Adinda tolong sedikit dari saya gitu ya. Nah, untuk menyelisih apa yang kemudian diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, Ulangan 11 nomor 1, atau kita tambah 1 poin Yosua 1 nomor 7, bagaimana kemudian perintahnya kepada Bani Israel agar jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan tetap teguh terhadap pengajaran Musa. Itu kemudian kita melihat bagaimana dia mengambil contoh Thomas di dalam Yohanes 20 nomor 28. Di situ memang dikatakan bahwasanya avekrite Thomas kai eipen otomatis. Ho kurios. Nah, ini yang harus tapi saya rasa pendeta ini paham sampai ke sana. Thomas mengatakan kurios. Artinya kalau dia mengatakan kurios dan juga mengatakan theos, sama sekali itu tidak merujuk kepada Yesus. Kenapa saya mengatakan di sini? Karena jelas sekali pada data Yohanes 20 nomor 28 ini, kata kurios dan juga kata theos ini itu menggunakan bentuk nominatif. Artinya, saya sebagai orang Makassar nih, ya, paham betul bahwa untuk subjek yang dibicarakan tidak ada di tempat. Berarti Thomas tidak sedang berbicara dengan oknum yang ada di depannya sebagai ungkapan bahasa tadi. Kurios, ho kurios, ho theos. Tapi merujuk kepada oknum yang ada di luar sana. Makanya Yesus nggak menampik, Yesus tidak menolak, Yesus tidak mengatakan, oh aku bukan theos, oh aku bukan kurios. Yesus tidak menampik itu. Kenapa? Karena Yesus paham sekali kata kurios dan theos itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk sang dia yang telah mengutus dirinya. Contoh misalnya di dalam Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah kata Tuhan di sini itu kurie. Artinya itu subjeknya jelas merujuk kepada Yesus, bukan kepada esensi di luar Yesus yang mengatakan kurios tadi. Ini kuria artinya merujuk kepada dirinya, maka akan berubah kemudian dari nominatif ke vokatif. Dan saya rasa seorang pendeta terpelajar seperti Pak Pendeta Joshua itu pasti ngerti, bukan kurios tapi kurie yang harus ditujukan kepada Yesus ketika Thomas mengatakan, oh Yesus itulah Tuhannya, Yesus itulah Allahnya, Yesus itulah pencipta langit dan buminya. Tapi faktanya tidak, dia mengatakan kurios bukan kurie, dia mengatakan theos bukan kepada theon dan seterusnya. Ini artinya bahwa Yohanes 20 nomor 28, Yesusnya ada di depan Thomas. Sementara kenapa Thomas tidak mengatakan kurie, malah mengatakan kurios? Artinya Thomas menisbahkan kata kurios itu merujuk kepada esensi yang ada di langit, bukan yang ada di depannya. Andai saja kata Tuhan dan kata Allah itu ditujukan kepada Yesus, maka jelas sekali Thomas akan mengatakan kurie, bukan kurios. Sorry, Ini adalah saya udah masuk ya. Oke, thank you. Silakan Pak Pendeta. Pertama soal hukum Taurat, bahwa kalau Anda membuat semacam penghakiman bahwa saya salah dan tanda kutip bahasa saya sadis mengatakan hukum Taurat sebagai brosur, itu sah-sah saja persepsi Anda, tetapi itu sangat menyesatkan publik, Pak Suma, bahwa Anda tidak bisa memaksakan perspektif Islami untuk diterima dalam perspektif Kristen yang mengatakan bahwa hukum Taurat punya masa berlaku sampai pada Kristus datang. Setelah itu bukan lagi hukum Taurat pemberlakuannya, tapi hukum kasih. Dan perintah itu harus dilakukan sampai yang dinubuatkan dalam hukum Taurat itu tiba, yaitu Yesus. Dan sejak itu tidak lagi menggunakan prinsip perjanjian lama. Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah semacam buah reformasi. Artinya Al-Quran yang harus dirujuk. Nah sekarang kalau saya bicara bahwa perjanjian baru, ajaran Yesus itu merupakan ukuran, bukan lagi perjanjian lama, kok Anda tidak bisa terima? Itu pemaksaan seperti ini yang saya katakan menyesatkan publik, Pak Suma, dengan penuh hormat ya. Termasuk ketika Anda mengatakan soal narasi yang Anda bangun tentang penyembahan Thomas
dan Anda mau mengatakan bahwa konsep pemahaman kami salah, Alkitab yang dihasilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan pakar ecek-ecek, Pak Suma. Tapi itu orang-orang yang sudah teruji kepakarannya di seluruh dunia yang berkumpul dalam keahlian masing-masing, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli bahasa, dan sebagainya. Bukan sempalan, Pak. Dan Anda tidak bisa mengukur bahwa apa yang dihasilkan dalam Alkitab Perjanjian, Alkitab dalam bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia, itu salah dan harus kembali ke bahasa aslinya. Anda tidak punya hak itu, Anda tidak punya dasar kepakaran seperti itu, Pak Suma. Sehingga Anda tidak berhak mengukur apalagi menghakimi pemahaman Alkitabiah yang lahir dari teks Alkitab yang sudah diadaptasi di dalam konteks bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk menuntun orang Indonesia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar orang-orang Indonesia termasuk Anda bisa percaya Yesus sebagai Tuhan. Ketika Anda bertobat dan percaya Yesus, Anda pun diselamatkan. Itu maksudnya, Pak Suma. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi saya minta maaf, itu narasi internal yang kubangun tadi setelah Pak Pendeta keluar dari sini sejenak. Ya, bukan di depan Pak Pendeta, namun ternyata Pak Pendeta itu nyimak. Jadi gini, Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Bukan dilandaskan kepada Al-Quran. Kalau landasannya kepada Al-Quran itu tadi, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lagi-lagi reformasi berbicara tentang Orde Lama dan Orde Baru. Nah, tetapi yang saya jadikan acuan adalah pernyataan Yesus yang konon diimani oleh sahabat-sahabat Kristen saya. Lukas 16 misalnya, di nomor 17-nya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kalau kita menarasikan secara bahasa jangan Indonesia, potong, Pak Suma. Itu belum selesai ayat itu. Sampai semuanya digenapi. itu kalau yang ini sudah digenapi, Pak. mohon maaf, Pak. Yesus. Gitu Itu yang tertulis di dalam Matius 5. Yang saya baca ini Lukas 16 nomor 17. Itu berbeda datanya, Pak. Kalau di Matius 16 nomor 17 itu hanya sampai kepada kata eimi, atau kata yang kemudian disebut de, atau disebut dengan kata dalam bahasa Yunani itu fito. Fito itu batal. Sebutkan dalam bahasa Indonesia. Bapak baca bahasa Indonesia supaya semua orang juga dengar. Iya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berakhir pada kata pipto dalam bahasa Yunani. Jadi tidak ada kelanjutannya di ayat 17 nomor Lukas 16 itu, Pak. Yang Anda maksud itu adalah Matius 5 gitu. Satu-satu, Ya. Pak, supaya saya jelaskan langsung. Lukas 16 Oke. Nomor 17. ayat 17, oke. Baik. Saya lihat dulu, oke. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oke. Terus Matius 5 ayat 18 padanannya. Bukan yang kurangnya, itu dalam hukum pemahaman Alkitabiah. Nah, Anda mengambil ayat yang satu, tapi tidak tidak mau mengangkat kelengkapan dari referensi ayat itu. Nah, semuanya sudah digenapi, Pak Zuma, gitu, di dalam diri Yesus. Jadi apa yang perlu lagi? Hukum Taurat sudah sempurna di dalam Yesus, sudah digenapi. Nah, perintah itu sudah dipenuhkan, Pak. Bang Zuma, langsung tanyain datanya aja, Bang. Pak Joshua. Datanya itu, Bang. Enggak, sampean tadi mengatakan kalau ada dua ayat berbeda, satu lengkap dan satu itu kurang, harus pakai yang lengkap itu datanya pakai apa gitu? Apakah ada ilmunya? 18 itu, Pak. Matius 5 ayat 18 itu, mulai dari ayat 17 itu kan tadi Bang Suma merujuk ke situ. Nah, tapi tidak dibaca selengkapnya. Ayat yang bersamaan dengan itu harus diambil yang lengkapnya. Dikatakan ini, ayat 17 mengatakan, coba ya. Saya tanya ilmunya, Pak, bukan ayatnya. Kalau ayatnya kita mungkin lebih hafal gitu. Saya tanya ilmu untuk membandingkan ketika ada dua ayat, satunya lengkap, satunya kurang, harus dipilih yang lengkap. Itu validasi dari siapa gitu? Validasi dari hukum orang-orang Kristen memahami firman Tuhan. Gitu loh, Pak. Nah, Anda mau cari datanya apa? Data itu kalau bicara ada ayatnya apa enggak? Itu loh. Ini ayat gitu loh. Lanjut dulu, Bang Zuma. Setelah ini ambil ayat yang hanya sebagiannya, padahal ada ayat lain yang menerangkan itu, ya, padanannya, itu tidak lengkap, Pak. Itu tidak fair namanya. Lanjut dulu, Bang Zuma. Setelah ini saya minta waktu. Kok bisa nggak lengkap gitu? Aneh juga gitu. Kok ada kanonisasi? Bukan begitu kok, Julius. Bukan tidak lengkap. Kenapa nggak disingkirkan saja? Kan ada kesempatan saat kanonisasi untuk menyaring mana yang masuk. Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Karena apa? Injil Matius ditulis oleh orang berbeda, Injil Lukas ditulis orang berbeda dengan persepsi perspektif yang berbeda, tetapi muatannya, kontennya sama. Itu melengkapi, itu namanya menyempurnakan. Yang tapi saat kanonisasi kan lain.
Setuju. Tapi waktu kanonisasi kan ada kesempatan Pak untuk menyaring Pak. Anda Kanonisasi itu kan tujuannya adalah menyaring mana yang masuk dan tidak masuk. Kalau dirasa ini apa yang dimaksudkan dengan kanonisasi? Pengkanonisasi Jadi gini. bukan berbicara tentang apa persyaratan mutlak membuang hukum, membuang teologi dan sebagainya. Enggak. Ya, jadi gini teman-teman muslim, sedikit Pak Pendeta. Ya. Jadi kita mengambil pandangan kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah kemudian menarasikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Di ayat yang satu mengatakan dari tanah, di ayat satu mengatakan dari air. Kita anggaplah seperti itu fenomena yang terjadi pada malam hari ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan kenapa nggak dihilangkan aja, karena itu nggak lengkap. Nah, mungkin tadi narasinya oleh Pak Pendeta itu ketika saya membacakan Lukas 16 nomor 17, Pak Pendeta dia memikirkan Matius 5 nomor 18 sehingga ada sesuatu yang kemudian dikatakan tidak lengkap gitu. Itu maksudnya. Ada miskomunikasi Ya. sedikit, Bang. Oke, namun gini Pak, ketika Bapak mengatakan di dalam Matius 5 nomor 18 harus kemudian semuanya terjadi, ya terjadi di sini artinya genomai. Genomai ini artinya semuanya pas. Itu bukan berarti yang dimaksud adalah ketika Yesus itu mati di salib, Pak. Tapi harus kembali kepada anak kalimat dan induk kalimatnya. Apa itu? Bumi, langit. Sama dengan lenyap. Ketika bumi dan langit itu lenyap, barulah kemudian hukum Taurat itu bisa dihilangkan. Apa korelasinya? Coba kita lihat yang saya bacakan tadi Lukas 16 Enggak nomor begitu 17. Pak Suma, enggak begitu. Itu Anda salah paham terhadap ayat itu. Oke, saya salah paham. Karena Oke, begini silakan. Pak Suma, saya terangkan ya, bahwa Baik. yang dimaksud itu adalah konten dari nubuatan itu. Isi Taurat itu menuntut penebusan manusia. Langit dan bumi itu instrumen untuk mengikuti seluruh rencana Tuhan bagi penebusan manusia berdosa lewat Kristus Yesus. Jadi bukan penggal-penggalan, kalimat-kalimat lalu kemudian hubungkan dengan alam dan sebagainya. Bukan begitu. Semua berbicara tentang satu konsentrasi rencana Tuhan bagi penyelamatan manusia, di mana semua instrumen dunia ini harus mengikuti itu. Itu loh. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus secara sempurna. Oke, baik. Sedikit lagi dari saya, Pak Pendeta. Silakan. Saya sangat menghargai. Ya, Saya nambahi, Bang, ya, caranya, Bang. Ya, saya sangat menghargai itu. Lagi-lagi saya mengatakan saya berdiri di sini hanya sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristiani yang kemudian menyelisih pendetanya, bukan. Jadi ketika ada pandangan yang berbeda itu wajar. Jangan menjadikan kemudian seperti saya dengan teman-teman Kristen lainnya itu nyahut-nyahutan oleh karena adanya tendensi saling ingin mengunggulkan argumentasi. Oh, tidak. Karena Bapak adalah seorang pendeta yang saya hormati. Gini Pak, ketika Bapak mengatakan hal yang Bapak ucapkan terakhir tadi, Yesus itu menggenapi dan menggenapi, sehingga dunia harus tahu seperti apa kemudian ini. Tapi yang saya temukan sebagai seorang Muslim di dalam belajar Bible, Yesus datang, dia menjajakan keselamatan itu hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Bahkan Pak, yang saya temukan di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu justru memerintahkan orang melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Dan tidak pernah kemudian dia mengatakan persembahan seperti yang diimani teman Kristen. Malah nih, terakhir dari saya, malah nih Pak, ketika kita melihat pernyataan iblis di dalam Matius 4, ketika dikatakan ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau ketika engkau itu adalah anak Theos, ya, ada tertulis bahwa dia akan menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Saya sebagai orang yang belajar, saya selidiki kitab Bapak dan memang ada tertulisnya di Mazmur 91 bahwa mengirim menantang anak Tuhan di tangannya supaya kaki anak Tuhan ini tidak terantuk kepada batu. Betul iblis ini. Tapi ketika kemudian saya melihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46, ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, tertulis di Mazmur di Torah, tertulis di Mazmur di Torah, lalu kemudian dikatakan dalam kitab para nabi bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang-orang mati. Saya cari bolak-balik Pak dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak menemukan itu tertulis. Artinya gini, iblis itu lebih akurat pemberitaannya daripada, mohon maaf, daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Atau Lukas dalam memberi catatan ini tidak menemukan data itu di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga ada ketimpangan yang terjadi. Nah inilah makanya saya katakan ketika Bapak mengatakan kesempurnaan itu adalah ketika Yesus itu sudah disalibkan di atas tiang salib. Saya tidak menemukan poin-poin ini, kecuali dari iman Kristen yang harus saya hormati, yang saya harus junjung tinggi bahwa itu adalah konsep keyakinan, nggak boleh diganggu-gugat. Tapi dialog itu harus tetap dibangun. Saya kira begitu Pak Pendeta dari saya. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 26 itu mungkin besok hari atau lusa atau tahun depan Pak Pendeta masih mau berdialog dengan saya. Sekiranya data itu sudah bisa disajikan, agar kiranya saya menggugurkan konsep yang saya imani, yang saya pahami tentang agama saudara-saudara saya. Demikian Pak, silakan. Baik. Tenang Pak Pendeta ya. Sebentar. Saya di sini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa Alkitab itu dibuat oleh para pakar. Betul, di Kristen itu banyak pakar. Misalnya Yusuf Manubulu itu pakar Bukan tipu-tipu. dibuat dalam pengertian apa ya? Itu diterjemahkan oleh berbagai pakar berdasarkan ilmuwan mereka masing-masing, bukan dibuat. Beda lagi persepsi Oke, baik.
Maka karena terlalu banyak pakar di dalam Kristen, makanya kitab-kitab Anda itu Pak banyak kontradiksi. Salah, Ya, salah. ada kontradiksi yang Itu sederhana, premis yang biasa, berpikir ada Anda pula yang salah, serius. Pak. Premis berpikir Nah, Anda contoh salah. misalnya seperti ini ya. Tidak Maaf Pak usah Pendeta. dilanjutkan karena sudah salah cara berpikir Anda. Bukan para pakar yang buat Alkitab, itu yang buat Alkitab Tuhan, bukan pakar. Nah, ini saya narasinya berdasarkan narasi Anda tadi. Loh, Pak. kok jadi Tuhan yang buat Pak? Tapi kan saya sudah itu jelaskan kenapa Anda ini kan bertahan dengan apa yang Anda nomisasi, salah Pak. pahami. Tidak Enggak, ini bukan narasi saya baru. jelaskan bahwa tidak begitu maksud saya. Anda tidak lagi boleh berpijak pada apa yang Anda salah tafsir. Itu tidak Oke, fair. terserahlah siapa. Enggak pakar ya. Berarti ditarik ya narasi pakar tadi itu Tidak, ya. saya tidak tarik. Penterjemahannya. Itu kita bicara Oke. bahwa Alkitab Oke, baik, kita adalah ke terjemahannya, Pak. diterjemahkan Kita ke oleh terjemahannya. berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmunya yang berpadu baik. menghasilkan terjemahan Oke, yang mantap. dapat Saya kunci ditegakkan. jawabannya, Pak. Kunci jawabannya. Ya, kita ke terjemahannya Pak ya. Saya katakan tadi dalam kitab Anda itu ada kontradiksi yang biasa sederhana sampai ke yang serius. Ini yang seriusnya ada Pak. Yang seriusnya misal Anda lihat di Ezra 2.5 dengan Nehemia 7.10. Dalam Ezra itu jumlah anak arah itu tertulis berapa? 775 orang. Tetapi sebentar. dalam Nehemia berapa? Dituliskan oleh penerjemah 652 orang. Ini kalau Anda tanya sebentar lompat sini, lompat sana, lari sini. Bukan, ini berdasarkan narasi Anda Pak. Ini tidak berbicara tentang dialog yang sehat. Kalau kita berbicara satu topik, kita selesaikan dulu. Baru kita lanjut ke topik yang berikutnya. Misalkan kayak Bang Suma, saya belum selesai menjawab, Anda sudah potong. Jadi seolah-olah apa yang dinarasikan Bang Suma itu benar semua. Enggak seperti itu, Pak. Enggak, saya membenarkan malah perkataan Anda. Bukan. Bahwa penerjemah kitab Anda itu Saya berdasarkan harus para juga- pakar gitu. Saya harus menjelaskan dulu. Misalkan contoh Matius 8 ayat 4 itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ini Bang Zuma tarik secara linear apa yang harus diselesaikan dalam konteks hukum Taurat, lalu kemudian memaksakan orang-orang Kristen melakukan itu. Tidak begitu cara berpikir. Pikirnya, tapi cuma menerangkan ini saya perlu menggali semua buktinya, menyodorkan kepada Anda, dan tidak cukup dengan dialog seperti ini, Pak. Nah, itu sebabnya ini diskusi seperti ini hanya untuk kita memberikan semacam pemahaman-pemahaman bahwa kekristenan itu Sedikit Pak ya, tadi saya sedikit hampir tergugah loh Pak dengan pernyataan jenengan yang sangat saya hormati ketika jenengan mengatakan Yesus Tuhan gara-gara Yesus membiarkan murid-muridnya menyembah dia. Itu di ayat mana itu Pak? Saya kok baru tahu itu. Yohanes 20 ayat 28, Pak. 27 ayat 28. Ketika Thomas sujud dan mengakui bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah dengan menyebut Yesus ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus meneguhkan penyembahan itu dengan berkata, karena kau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya apa? Apa yang diakui. Seperti itu. Itu konsep pemahaman Kristiani berdasarkan Alkitabnya. Oke, tidak apa-apa Pak. Itu sangat saya hormati jawaban jenengan Pak. Yeah. Bapak Pendeta Yesua pernah baca original teksnya nggak Pak? Yunaninya? Saya mau kasih tahu, tidak ada gunanya Anda mau menyeret soal baca teks aslinya atau apanya semuanya. Karena semua bahasa Indonesia ini dalam terjemahan Alkitab itu bersumber dari bahasa asli yang sudah dikomunikasikan oleh para pakar bahasa di Lembaga Alkitab Indonesia yang kami percayai, yang sudah mewakili kontekstualisasi berpikir untuk orang-orang Indonesia bisa memahaminya. Konteksnya adalah bahwa orang bisa dibawa kepada pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar, dan juru selamat tunggal selain Yesus tidak ada. Temanya itu. Kalau Anda berluas ke segala macam, itu nggak ada gunanya. Kalau Anda bilang begini, harus bahasa asli. Tidak semua orang Arab percaya Al-Quran. Padahal itu bahasa asli dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Contohnya, orang Ibrani, bahasa perjanjian lama. Tidak semua orang Ibrani percaya Yesus, percaya Yahweh misalkan. Dan itu pun Yunani. Jadi tidak ada korelasinya pertanyaan Anda, Pak. Soalnya gini Pak, kalau kita sampai tidak tahu bahasa aslinya, meskipun sudah diterjemah para pakar, ini akan menyebabkan miskomunikasi Pak. Maksudnya miskomunikasi begini. Miskomunikasi bagaimana Pak? Berarti Anda juga harus meragukan terjemahan Al-Quran. Bentar Pak ya, saya jelaskan ya. Begitu perkembangannya Pak. Ini Pak, kalau sampai di dalam Yohanes ya 20:28 itu dimaknai menyembah Yesus, berarti dalam Kejadian 23
nomor 7 di sini dikatakan begini Pak. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Nah, ini kalau kita lihat antara original teks Kejadian 23 nomor 7 dengan Yohanes 20:28 itu sama menggunakan kata dalam Yunani ini Pak ya, proskuneo. Proskuneo ini bukan menyembah menjadi dituhankan Pak. Tunggu dulu Pak. Itu enggak bisa Tunggu dulu. Beda konteksnya Pak. Anda Loh, tunggu dulu. Ya, saya jelaskan dulu Pak ya. Anda memaksakan dengan anak manusia. Itu enggak sama kata anak, tapi tidak bisa dikenakan dengan semua konteks. Nah, itu yang saya gini, bilang Pak. kata Anda. Di dalam Yunani, Itu. kata Jangan sembah paksakan. Yohanes dan Kejadian itu sama menggunakan proskuneo, Pak. Ya. Nah, ini maknanya bukan penyembahan sebagai Tuhan, Pak. Ini maknanya bersujud untuk penghormatan, karena kalau dimaknai penyembahan sebagai Tuhan, maka miskomunikasinya Abraham sedang menyembah Bani Het nanti, Pak. Karena di sini sama-sama menggunakan original teks proskuneo, Pak. Tidak bisa Anda linear seperti itu Pak. Tidak bisa Anda mengeneralisasi kata proskuneo untuk semua konteks. Bisa Loh. dengan berbagai macam konteks. Ada, monggo disodorkan Dan Pak. konteks itu. Di mana saya harus bukti bahwa Yunani proskuneo itu bisa bermakna sujud penghormatan sebagai Abraham kepada Bani Het dan sujud bermakna penyembahan sebagai Tuhan. Di mana datanya itu, Pak? Alkitab datanya adalah Alkitab. Baca seluruh Alkitab supaya Anda paham dengan baik dan benar. Saya mohon Oke, maaf. Pak. Saya mau beli obat dulu, Pak. Lanjut. Saya sudah ditunggu Pak. Mohon maaf karena ini berkembang. Saya tidak. Tadi mau beli obat terus. Ini saya jual selompak nih, Bang. Iya, Wakil. Oke, Pak Pendeta Joshua Teu, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di sini. Ya. Saya mewakili adik-adik saya Bang Suma, mengucapkan terima banyak terima kasih. Saya juga Sama-sama. mengucapkan terima kasih kalau kita Baik, berbicara Pak, baik. seperti ini semata-mata hanya untuk bertukar pemahaman Ya, betul, saja. betul. Gitu. Iya, iya, benar, Dan benar, no Ya, personal feeling ya, no hard feeling. Yes. Terima kasih oke. Pak Joshua. Siap. Sering mampir Pak ini ya Pak Joshua ya. Baik. Terima kasih Pak Joshua. Mohon maaf Pak ya. Sama-sama Pak. Iya, Saya juga Sering-sering mohon maaf. kesini Pak. Nih, siap. Kita bisa ngobrol di jauh nanti ya. Oke. Oke, Mohon baik, maaf kalau Pak. sekarang. Ya. Terima Sehat kasih. selalu Pak Pendeta. Baik, baik. Sama-sama Bang Suma, Tuhan berkati. Sama-sama. Shalom. Iya, siap. Salam. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir tentang debat. Jadi dalam debat ini ada 2 lawan 2 teman-teman, antara polemikus muslim yang selama ini juga banyak menafsirkan Alkitab dengan sesuka hati mereka, dan literatur mereka ya orang-orang yang menolak Yesus. Literatur mereka selalu mengandalkan dari Yahudian, dari traktat Yahudi, walaupun apa yang disampaikan itu tidak membuktikan apapun ya. Oke, nanti kita akan berikan tanggapan teman-teman. Nah, firman Tuhan katakan ya teman-teman ya, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita, terhadap iman kekristenan yang sering disalahpahami, yang sering dituduh, yang sering dikatain palsu dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan dan lebih banyak dan lebih doyan para mualaf dan juga para ustadz yang selama ini banyak berkoar-koar. Bahkan ada baru-baru ini mualaf ya, perempuan itu langsung merasa dia pintar. Ternyata ketika saya ikuti, oh ternyata dia tidak menunjukkan sebuah ilmu teman-teman. Ya, ngaku doang. Ya biasalah, ngaku doang. Nah, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban terhadap keyakinan kita apabila ditanya dan disalahpahami. Memberikan pertanggungjawaban secara elegan, secara benar yang berdasarkan kitab suci, Alkitab dan bukti-bukti sejarah. Karena kekristenan itu, baik itu Alkitab dan sejarahnya berdiri kekristenan, itu bersamaan atau pelaku sejarah. Jadi itu tidak sulit untuk dibuktikan. Yang sulit adalah membuktikan kepada orang yang sudah botol atau yang sudah bodoh, membuktikan kepada orang yang tidak mau tahu, membuktikan kepada orang yang sudah membaca literatur yang kurang tepat, lalu itu ditonjolkan ke permukaan. Kalau dibantah, kalau ditunjukkan literaturnya, maka mereka tidak akan pernah menerima itu. Karena apa? Karena mereka sudah mengkonsumsi sebuah literatur atau sebuah bacaan atau traktat atau apalah itu yang berkaitan, yang membantah kekristenan. Tapi ketika dibuktikan itu tidak benar, maka mereka tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh kekristenan itu. Kenapa? Karena buat mereka bukan soal yang benar, ya. Yang penting mereka mampu untuk ngebantah, mampu untuk menunjukkan argumentasi mereka, sekalipun itu semua miring, teman-teman, ya. Seperti yang barusan kita dengar ya, mereka memakai traktat-traktat Yahudi, ya, pendapat-pendapat Yahudi, gitu ya kan. Benar mereka menolak Yesus, itu benar. Mereka menolak Yesus. Orang Israel Yahudi lah yang menyalibkan Yesus, yang menggunakan Romawi ya pada saat itu. Tetapi mereka menantikan Sang Mesias itu sendiri. Mereka menantikan.
Tapi mereka tidak menduga atau mereka tidak berpikir bahwa Mesias yang mereka nantikan itu justru lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria dan suaminya tukang kayu. Yang mereka pikirkan adalah, yang mereka angan-angankan, Mesias yang lahir itu adalah Mesias keturunan Daud yang bisa setara dengan Daud, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada zaman itu. Jadi Mesias yang mereka angan-angankan itu adalah Mesias yang bisa berperang, Mesias yang bisa ngebela mereka sehingga mereka terbebas. Nah, datang Mesias yang tidak sesuai yang dipikirkan mereka, yaitu Mesias yang menghancurkan kuasa dosa, yaitu Kristus, anak tukang kayu. Firman lahir, datang ke dunia. Itu tidak mereka duga. Mereka menantikan ya yang sesuai standar pikiran mereka, dan itu tidak bisa diterima oleh para polemikus, teman-teman ya. Sudah dibuktikan, sudah ditunjukkan dengan baik, tapi mereka tidak mau tahu. Makanya saya bilang, kalau mereka sudah mengkonsumsi literatur yang notabene itu banyak menolak, ketika itu dibantah, maka mereka tidak mau menerima bantahan ini, literatur yang kita sampaikan. Karena apa? Mereka sudah mengkonsumsi sesuatu hal yang kurang tepat sebenarnya. Lagi-lagi, Yahudi memang menolak, tapi bukan berarti mereka tidak menantikan. Mereka menantikan, tapi yang mereka nantikan dari keturunan Daud itu berbeda, karena mereka mengharapkan seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah teman-teman, mereka bicara, membantah tentang Tritunggal dan lain sebagainya. Kamu tidak tahu tentang Tritunggal. Kamu bilang tidak ada konsepnya di Alkitab, padahal ada tertulis bahwa ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apa yang mau dibantah? Apa yang mau kalian tonjolkan? Tidak ada. Kalau kami tanya juga, adakah kata tauhid di Quran? Coba buktikan. Adakah sunat di dalam Quran? Coba buktikan. Tuh. Jadi teman-teman ini sok-sok mempunyai literatur dan mengatakan dari Jewish. Itu tidak membuktikan apapun. Jadi dari apologetik Kristen ini sudah menunjukkan bukti yang baik, yang benar, tapi mereka sebenarnya tidak mau tahu itu. Oke? Mereka hanya berkata, oh kami sudah buktikan tapi tidak menerima. Alah, sudahlah kawan. Oke? Tapi puji Tuhan lah, kita bisa ngebantah, kita bisa meluruskan, bahkan kita juga bisa menyerang sedikit lah tentang kitab suci mereka. Karena itu penting sebagai bukti kita bisa berargumentasi. Mereka tidak akan mungkin bisa membantah itu. Mereka untuk mencari literaturnya mungkin tidak ada juga gitu ya, sulit. Jadi biarlah mereka yang bertanggung jawab di situ. Karena kita lihat para polemikus dan ustadz-ustadz, mereka lebih doyan membahas tentang Alkitab. Karena literaturnya itu membludak banyak sekali, bisa dibaca. Yang palsu juga banyak, yang menyerupai juga banyak. Tapi yang asli itu sudah berdiri kokoh, maka yang palsu datang untuk mencoba meruntuhkan yang asli itu. Oke, teman-teman, kiranya kasih Kristus yang membuka mata hatimu, pikiranmu, supaya menerima Yesus di dalam hidupmu, karena dialah Raja yang sejati, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bukan Nabi yang dari Arab, tapi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Kristus Tuhan. Dan dia Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa, bukan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di selanjutnya.